Halo semua, perkenalkan aku Diota. Jadi aku akan menjawab pertanyaan. Nah, kalau untuk danusan di kampus itu pasti pernah ya? Pernah beberapa kali jadi danusan di kampus. Menurut aku sih semua mahasiswa di FK itu pasti pernah jadi danus. Belum pernah. Aku belum pernah danusan dan juga belum pernah jualan di kampus. Belum pernah. Jadi untuk jadi danusan di kampus itu pernah. Kalau aku sendiri belum pernah jadi kepanitiaan divisi danus. Kalau dari aku sih pernah jualan di kampus, yaitu jual risol dan bakso. Itu jualannya kayak air mineral, teh kotak, terus donat, risol, bakso bakar, gitu-gitu deh, bakso goreng. Itu ingat sekali jual air mineral 1 box dan risoles. Untungnya laku sih waktu itu. Nah dulu itu waktu semester 1 kita kan banyak banget join organisasi ataupun ada acara kampus. Nah di situ aku banyak banget sih belajar tentang danusan. Tapi kalau bantu-bantu teman danusan sering, apalagi bantu ngabisin jualannya. Untuk danusan itu sendiri, dulu aku sih pernah jualan puding, kemudian jualan brownies, kemudian jualan risoles, dan juga jualan tahu bakso. Tapi itu betul-betul pengalaman yang sangat bagus sih menurut aku. Kalau pandemi gini beberapa kali jadi danus dan emang kayak jualannya juga itu kayak paid promote, terus kayak jasa UKT, gitu-gitu sih, aplikasi dan lain-lain. Untuk saat ini aku belum kepikiran sih untuk membuka suatu bisnis karena aku mau berfokus dulu untuk belajar di bidang kedokteran. Iya. Nah kalau untuk buka bisnis sendiri itu sih pernah ya. Bisnisnya itu kayak bikin kerajinan tangan, handcraft gitu, terus dijual. Pribadi suka sama buat kerajinan tangan seperti itu. Pernah sih kepikiran pengen buka kafe nanti setelah jadi dokter, karena kayaknya bakalan seru gitu. Karena kan soalnya kita itu sebagai mahasiswa kedokteran sudah sekolahnya mahal, kemudian lama. Nah pasti kan pernah sempat kepikiran buat buka bisnis. Sebenarnya dulu pas SMA itu aku udah sempat buka bisnis kecil-kecilan sih, kayak bantu namanya grup order. Nah jadi kita kayak kumpulin order orang-orang, terus kita bantuin deh kayak orderin album K-pop atau album apapun ke website Koreanya. Terus nanti kita kalau udah dateng, kita yang urusin IMS sama teksnya, terus nanti kita yang bantu packing, terus baru kirim deh, gitu deh, kayak jualan biasa. Cuman kita emang profitnya kayak nggak terlalu banyak kayak toko-toko yang besar gitu deh. Nah untuk buka bisnis sebenarnya pernah kepikiran untuk buka shoe and care semacam itu. Karena pada saat itu pernah tertarik dengan sepatu-sepatuan. Aku lebih suka untuk bisnis barang custom karena itu lebih disukain orang untuk custom barang gitu. Dan kalau misalkan pun kedepannya sudah menjadi seorang dokter, saya berencana untuk membuka bisnis coffee shop. Tapi aku nggak jadi buka bisnis soalnya itu karena kepikiran, soalnya kita juga masih banyak kewajiban buat menyelesaikan tugas dan juga buat belajar, dan ditambah itu ujian di fakultas kedokteran itu sangat banyak. Membuka les privat untuk seni musik karena ya menurut aku chance di aku itu lumayan besar gitu. Untuk buka bisnis ini kebetulan kemarin ada teman yang mengajak untuk bikin bisnis kecil-kecilan seperti clothing line. Tapi karena sayanya tidak ada waktu dan sibuk, jadi ditunda dulu sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kalau aku sendiri tuh pernah pasti kepikiran buat nambah-nambah jajan gitu. Cuma karena buat membagi waktu itu aku agak sulit. Jadi susah deh kayaknya. Cuman sekarang ini karena lagi hektik banget, jadi lagi stop dulu karena fokus kuliah gitu. Mungkin di masa yang akan datang bisa jadi lanjut. Membuat video edukasi pernah di TikTok, di sosial media Instagram, dan di beberapa sosial media lainnya. Selama ini belum pernah. Jadi kalau dari aku pernah. Iya, pernah. Bareng teman-teman yang lain saat kita melakukan campaign AMSA 18. Nah, di situ aku senang banget bisa membagikan edukasi kepada masyarakat. Sering beberapa kali ikut lomba poster publik gitu-gitu, bikin poster udah lumayan sering. Untuk bikin konten ini pernah, kebetulan kemarin ada lomba jadi bikin poster publik. Kebetulan waktu itu ada tugas dari salah satu mata kuliah, jadi aku membuat poster edukasi.
Kalau kayak gitu pernah tuh beberapa tuntutan-tuntutan organisasi dan lain-lain sih. Aku itu pernah ikut lomba public poster di salah satu perlombaan AMSA Indonesia. Kontennya itu dalam berupa poster edukasi. Ya, salah satunya itu yang pernah saya lakukan untuk poster edukasi tentang kanker paru-paru. Sangat menarik. Iya, tertarik. Pernah sih. Saya sih tertarik. Aku juga tertarik untuk menjadi content creator. Kayaknya bakalan asyik. Untuk menjadi seorang content creator mungkin menarik tidak menarik atau mau tidak mau. Waktu lihat di YouTube, kemudian lihat salah satu vlog dari anak kedokteran, sebenarnya itu sangat tertarik ya buat konten mengenai tentang kehidupan di kedokteran. Ada sih rasa tertarik untuk jadi content creator, cuman masalahnya itu pasti butuh effort yang lebih banget nih, dan butuh waktu untuk selalu rajin-rajin publikasi, karena kan harus rajin update video dan lain-lain, pasti gitu sih. Nah, menurut saya ini di masa depan suatu skill yang bagus bagi seorang dokter untuk mengedukasi secara lebih luas. Karena dari situ aku bisa kayak memanage sesuatu dan juga aku bisa berkreasi gitu. Tertarik sih, karena aku penasaran bagaimana proses yang lebih jauh lagi untuk bisa menghasilkan sebuah konten yang baik. Aku sendiri itu sebenarnya orangnya bukan yang suka ngekonsep, bukan orang yang pintar ngekonsep. Jadi mungkin kalau jadi konten kreator itu kan ya butuh kemampuan buat konsep-konsep gitu kan, butuh banyak ide dan lain-lain. Aku tuh sebenarnya orang yang lebih suka actionnya daripada konsep-konsep doang. Jadi kayaknya sulit deh buat aku jadi content creator. Jadi kayaknya untuk saat ini nggak bisa dulu, tapi mungkin siapa tahu di masa yang akan datang bisa. Dan kayaknya kalau yang manage akun gitu boleh deh kayaknya, menarik. Atau bantu-bantu edit gitu, menarik sih. Siapa tahu bisa jadi freelance gitu kan. Jadwal kuliah itu sangat padat. Nah, jadi itu sih yang membuat aku agak sedikit takut untuk mulai berkonten creator, karena menurut aku seorang content creator itu harus dong sering-sering melakukan publikasi buat videonya. Oke, jadi sekian pendapat saya. People of Tomorrow, kembali lagi di AMSA Unhas YouTube konten. Nah, di sini ada bersama saya Enia dan saya Cerin. Nah, kita berdua adalah ini nih di AMSA Unhas YouTube konten yang series ketiga. Nah, di series pertama kan kita kemarin udah bicara nih tentang karir seorang dokter yang menjadi dokter spesialis. Nah, kemudian di konten yang kedua kita bahas nih tentang karir seorang dokter yang menjadi seorang lecturer. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang striving as a multi-career doctor. Nah, di sini kita udah punya nih kakak yang jadi narasumber kita nih, Kak Muhammad Fahri. Nah, Kak, inilah kakak keren banget nih dari FK UMI Angkatan 2017. Sekaligus Kak Fahri ini juga sering banget nih berkonten di @cerdasmed. Untuk teman-teman yang penasaran tuh bisa banget tuh cek IG-nya di @cerdasmed. Nah, Kak Fahri ini juga punya nih namanya Hype Market MKS. Nah, jualan nih ya, Kak. Nah, di sini juga teman-teman yang tertarik banget nih untuk barang-barang jualan dari Kak Fahri bisa banget tuh cek di @hypermarket MKS. Nah, Kak Fahri juga aktif banget nih bikin blog tuh, microblog dengan tagar LDR live dari rumah di Instagramnya @fahriarin. Untuk teman-teman bisa tuh juga follow ya. Oke. Boleh, sekalian silaturahim. Oke, langsung aja kita sambut nih Kak Fahri. Halo Kak. Halo. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sudah puasa hari keberapa nih? Hari ke-20. Ini masih semangat lah ya Kak. Iya, alhamdulillah. Oke Kak, langsung aja nih Kak, karena ada banyak banget nih pertanyaan yang masuk ke Kakak nih. Jadi kita mulai ya Kak. Pertanyaan pertama, banyak nih yang Kak bertanya, apa sih motivasi Kakak nih untuk berbisnis sekali lagi kuliah gitu? Boleh cerita dikit nggak Kak, awal mulai nih tercipta ini Hype Market MKS ini seperti apa ya Kak? Oke, sebelumnya saya berterima kasih kepada AMSA Unhas karena sudah memberikan kesempatan buat kita sharing. Semoga ya setelah ini kita bakal dapat ilmu sama-sama ya. Jadi sedikit bercerita mengapa bisa dimulai itu. Saya memulai berbisnis di membangun Hype karena awalnya itu sebelum pandemi ya. Saya ingat sekali di awal 2020 bulan 2 saya kan sukanya beli sendal, beli
beli sepatu, dan saya suka koleksi itu. Nah, jadi sempat berpikir, kenapa ya kalau saya nggak coba untuk memulai jualan, daripada saya koleksi-koleksi terus nggak menguntungkan. Ya mending kalau misalnya saya sudah bosan atau sudah nggak pakai, ya saya jual saja. Atau kalau misalnya ada sepatu baru yang mungkin tren di teman-teman, ya saya juga tawarkan ke teman-teman. Nah, akhirnya mulai dari inisiatif tersebut, ya saya mulai jualan. Dan jualan itu boleh dibilang modal nol untuk uangnya. Kenapa? Karena saya mendaftar reseller. Jadi tekniknya itu saya membuka pre-order, menunggu 1-2 minggu. Nah, kan kalau kita pre-order itu kan biasanya kita bayar duluan atau DP. Nah, setelah semua terkumpul, ya, saya kirimkan barangnya orang-orang. Jadi hampir dibilang gak ada modal sih untuk uang. Tapi kalau yang lain modal koneksi, modal relasi, ya itu perlu. Jadi ya itulah. Dan salah satu alasannya juga ya kenapa bisa membangun itu dan mulai berbisnis, karena saya mulai berpikir bahwa semakin hari ini uang jajanku kayaknya semakin banyak deh. Dan sudah berpikir sampai kapan mau jadi beban orang tua. Jadi ya itulah mungkin salah satu alasannya ya kenapa memulai berbisnis. Wow, keren banget sih ya Kak. Dari mulai hobi, rasa suka bisa jadi pemasukan gitu, keren banget sih ya Kak. Iya. Nah, Ya ini mungkin juga bisa diaplikasikan buat teman-teman ya. Mungkin siapa namanya? Enia misalnya suka koleksi apa gitu, misalnya merchandise K-pop dan sebagainya, ya boleh jual, share ke teman-temannya gitu. Oke Kak, keren banget sih Kak. Nah, untuk kita tahu nih Kak, kalau buka bisnis yang kayak gitu ya Kak, jualan apa gitu pasti penting banget ya Kak, yang kayak financial planning gitu. Nah, untuk financial planning itu kan tentu kita tahu ya Kak, bukan hanya untuk orang yang belajar ilmu bisnis doang ya Kak yang perlu. Nah, tentu kita juga mahasiswa kedokteran nih perlu tahu nih Kak, gimana tuh financial planning. Nah, ada nggak sih Kak saran dari Kakak atau tips dan triknya gitu Kak? Atau cara dan sumber Kakak nih untuk belajar financial planning ini Kak? Oke. Untuk financial planning itu sangat penting ya buat kita, bukan cuma pebisnis aja, pokoknya setiap individu harus tahu bagaimana financial planning, karena biasa apalagi kita sendiri mahasiswa ya, biasanya kita baru dapat uang dari orang tua, tiba-tiba langsung kok uang jajannya baru berapa hari langsung habis, nggak terasa. Nah itu sering terjadi. Nah jadi kalau dari saya pribadi sih, misalnya untuk orang yang sudah mulai berbisnis, yang paling penting itu membedakan uang jajan pribadi dengan uang bisnis. Karena biasa gini, saya juga waktu awal-awal berbisnis, saya gabung tuh uang belanja pribadi saya dengan uang bisnis. Nah akhirnya bingung yang mana sebenarnya yang harus saya dapat. Nah setelah itu akhirnya saya buka 2 rekening. Jadi ada rekening bisnis, memang gak boleh diganggu, saya pakai BCA, gak boleh sebut brand ya. Oke, yang saya buat rekening untuk berbisnis dan satunya untuk rekening pribadi. Jadi harus dipisahkan dulu. Nah untuk teman-teman mahasiswa yang mau belajar financial planning, paling penting setidaknya teman-teman dulu bisa mengetahui apa kebutuhan dan kemauannya. Nah misalnya ya kita kategorikan dulu kebutuhan. Kebutuhan itu misalnya untuk makan tiap hari, yang bawa mobil, bawa kendaraan, untuk beli bensin. Nah itu semua kan kebutuhan dan memang wajib dikeluarkan tiap bulannya gitu. Nah kalau kemauan misalnya shopping, beli baju, beli sepatu, ya itu kan kemauan. Nah ini harus dipisahkan dulu. Nah kalau misalnya mau lebih advance lagi, dibagi misalnya dapatnya nih 100%, misalnya kita sebut 2 juta dari orang tua. Nah 2 juta ini 1 jutanya diprioritaskan memang untuk kebutuhan. Nah terus itu 50%-nya kan, terus 30%-nya mungkin bisa dipakai buat kemauannya, buat jajan, buat nonton. Nah terus selanjutnya ya bisalah 20%-nya kita pakai buat nabung. Dan memang penting ini teman-teman harus melek finansial, harus nabung, karena kita nggak tahu ke depannya bakal gimana kondisi keuangan kita. Nah, apalagi ya mahasiswa kedokteran bisa dibilang pengeluarannya yang sangat banyak, jadi haruslah bisa memanajemen keuangannya. Dan selanjutnya ya
ya ini penting juga. Mungkin teman-teman mahasiswa banyak yang bingung dari mana dapat sumber income. Sumber income itu masih pemasukannya ya. Nah, mungkin waktu saya sendiri pun pribadi masih dapat dari orang tua, uang jajan dari orang tua. Nah, teman-teman di sini juga bisa memanfaatkan, misalnya yang sering ikut lomba. Nah, itu salah satu sumber income kan, kalau misalnya juara dapat uang. Kalau misalnya memang mau tambahan lagi ya boleh mulai bisnis, tapi gak usah bisnis yang besar-besar ya, yang kecil-kecil aja, misalnya reseller apa gitu, aksesoris yang gak mengganggu kegiatan kuliahnya, karena tetap yang menjadi prioritas kita itu jadi dokter kan, bukan mau jadi pebisnis. Jadi harus ya kita pandai-pandai lah mengatur semua itu. Oh gitu ya Kak, keren banget sih ya Kak. Nah jadi teman-teman bisa tuh banget pakai apa yang disarankan sama Kak Fahri. Sih Kak, pasti kayak ngatur uang itu, apalagi untuk anak-anak yang mungkin ngekos atau apa di luar sama orang tua gitu kan Kak, pasti susah banget untuk ngatur keuangannya kayak gitu Kak. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiangnya Kak ya. Biasa seperti itu, apalagi kan kalau kayak kita yang masih suka kedokteran, sedikit-sedikit misalnya mau beli textbook, tapi kayaknya textbook udah nggak terlalu dipakai ya. Yang wajib itu paling yang buku-buku anatomi, faal ya kan. Nah itu, apalagi masih suka kedokteran, hobinya itu nongkrong di kafe. Paling sering itu yang bikin mungkin tidak sadar, sedikit satu kali nongkrong di kafe itu ya minimal lah 50.000, paling sedikit 50.000 lah ya, rentangnya 50.000 sampai 100.000. Nah saya pun sehari misalnya ada janjian bisa berapa kali pindah kafe kan, jadi ya itulah bikin buat kita tidak sadar akhirnya udah berapa nih pengeluaran. Dan paling penting, ada satu paling penting buat teman-teman, catat pengeluarannya supaya bisa dievaluasi tiap bulan. Nah ada beberapa aplikasi itu di HP, sebut saja ya Money Lover, ya banyak lah. Pokoknya itu salah satu referensi bisa teman-teman gunakan buat catat pengeluarannya supaya bisa dilihat bulan ini sekian untuk makan, sekian untuk jajan, ya segitulah. Ini Kak, makasih banget nih Kak. Kayaknya sama aku juga nih perlu banget sih saran yang barusan Kakak bilang. Oke nih, teman-teman yang lain boleh banget nih pakai saran dari Kak Fahri tadi. Oke lanjut ya Kak. Ini nih aku juga penasaran banget sih Kak. Gimana sih proses brainstorming dari yang Kakak lakuin gitu Kak? Apa sih yang Kakak lakukan kalau stuck gitu tuh Kak? Cari ide gitu. Untuk nge-refresh ide Kakak lagi supaya muncul gitu. Apa yang Kakak lakukan Kak? Oke, kalau untuk brainstorming sih sebenarnya saya banyak belajar lewat sosial media. Saya buka Instagram, saya buka TikTok. Nah ini TikTok menurut saya salah satu platform yang cukup ramai dan banyak hal-hal baru ya yang saya dapat di TikTok. Dan ya itulah, kalau misalnya kita stuck gitu, saya sendiri misalnya yang buat konten di Cerdasmed. Nah saya paling sering itu cari konten lihat dari platform sebelah, dari akun sebelah lah. Pokoknya ya kita boleh, prinsipnya begini, kita boleh ngikutin tapi nggak boleh pure 100% sama. Jadi ada prinsipnya gini, ABC amati, ATM abati, tiru, modifikasi. Nggak boleh pure ditiru. Kalau ditiru kan gitu pure namanya plagiat ya. Jadi kita lihat, kita perlu memang cari referensi. Kita lihat dari akun beberapa orang yang mana yang bisa kita jadikan sebagai referensi buat konten, tapi nggak boleh pure sama gitu. Jadi boleh kita modifikasi berdasarkan bagaimana karakter kita masing-masing. Nah misalnya juga saya kan sendiri masih membangun ini yang misalnya feeds-nya di Hype. Nah saya juga lihat dari akun-akun jualan yang lain, saya lihat dari brand-brandnya sendiri gimana sih cocoknya ini buat ngatur konten. Nah seperti itu, apalagi di Cerdasmed ya, saya memang rasa di kerjaan tersebut, karena saya kan basicnya nggak terlalu jago desain juga ya. Saya tuh desain lewat PowerPoint. Nah ini mungkin unik juga buat teman-teman ya. Saya mendesain lewat PowerPoint, tapi memang pure tujuannya untuk mengedukasi ya, memberikan informasi mengenai hal-hal yang berbau kedokteran. Dan memang perlu di sini
dibutuhkan gimana ya, cara berpikir kreatif, gimana cara menyampaikan untuk mudah diterima orang. Kan biasanya kalau kita berbicara patofisiologi itu kan ribet ya. Mungkin teman-teman sendiri kalau kita sama anak kedokteran ngerti lah, kalau kita bicara patofisiologi panjang ribet. Nah itu kita modifikasi bagaimana caranya menyampaikan dengan sesimpel mungkin supaya orang bisa menerima. Nah itulah. Jadi kalau untuk teman-teman yang ingin brainstorming, ya gak apa-apa lah, buka akun, cari berbagai referensi, dan paling penting juga kalau capek ya istirahat lah. Boleh istirahat tapi jangan berhenti. Gitu. Iya, Kak. Boleh istirahat tapi nggak boleh berhenti. Okay. Iya. Nah, ini juga kita tahu nih kan, Kakak ini kan aktif banget ya Kak berkonten tuh di @cerdasmed tuh di Instagram pribadi melalui microblog yang diikuti dengan tagar LDR ini ya Kak, live dari rumah. Boleh ceritain nggak Kak, ini awalnya kok bisa sih Kakak tertarik di bidang ini? Pro dan kontra nih di karir ini tuh apa aja sih Kak? Oke. Saya mulai dari akun pribadi saya dulu ya. Jadi itu sebenarnya LDR saya kayak iseng-iseng aja. Itu pun nggak konsisten karena ya kita mengerti lah kesibukan dari mahasiswa kedokteran. Nah sebenarnya saya mau konsisten dengan itu, tapi banyak pekerjaan lain dan mungkin akhirnya menurunkan saya untuk nggak usah lah gak terlalu aktif di akun pribadi, saya aktif di akun-akun orang aja. Jadi sempat ikut live dengan beberapa orang. Saya pertama kali tuh bikin itu sama Kak Reza kayaknya, Kak Reza Al-Fatir buat itu. Dan waktu itu kan masih pandemi ya kan, masih sampai sekarang sih masih pandemi. Nanti waktu itu masih kurang lah aktivitas. Jadi sambil mengisi waktu kosong itu aja dia saya buat live, kita sharing. Nah itu untuk akun pribadi ya. Kalau di Cerdasmed itu saya pertama ngonten microblog karena ya lihat trending sih, ini kok orang pada ngonten seperti ini, dan kita juga waktu itu masih sempat berpikir sampai kapan ya kayak bikin eksisnya microblog. Akhirnya saya bikin konten microblog itu judulnya mahasiswa kedokteran mencari cuan kayaknya. Nah itu rame komentar dari teman-teman. Padahal saya itu bikinnya simple banget, cuman warna hitam putih gitu. Terus waktu itu dibantu juga sama teman dari AMSA UNHAS juga, Leoni. Ya Leoni juga yang memotivasi saya bikin mau konten seperti ini. Akhirnya saya bikin dan rame. Akhirnya setelah itu dinotis sama Dokter Umar. Akhirnya diajak buat gabung dan Cerdasmed atas rekomendasi dari senior AMSA juga, Kak Iin. Iya, direkomendasi sama beliau. Akhirnya ya saya join di Cerdasmed dan sampai sekarang masih aktif untuk konten. Untuk pro dan kontra sih sebenarnya sebagai mahasiswa kedokteran ya, itu menurut saya sangat penting buat teman-teman buat konten edukasi, karena kedepannya kita jadi dokter itu harus memang bisa melihat kondisi, bisa beradaptasi, apalagi dengan era digital seperti ini ya. Kalau kita nggak ngonten, kita nggak bakal dikenal sama orang, dan sementara daya saing kedepannya ini kan kita ya sama-sama bersaing, gimana yang mana lebih maju pasti itu kan, yang mana lebih dikenal pasti dialah yang lebih dipilih kan. Nah jadi pesan buat teman-teman sesama kedokteran sejawat, aktiflah di sosial media. Tujuannya harus memang punya tujuan. Kita ngonten, kita sharing buat mengedukasi, mencerdaskan orang, apalagi kan dengan banyaknya berita-berita hoax. Nah dengan kita ngonten itu kita bisa share ilmu pengetahuan kita, dan penting juga dengan kita men-share akhirnya ilmunya itu nggak terlupakan ya gitu ya. Saya pun rasa seperti itu. Saya dulu aktif menjadi asisten anatomi. Nah apa yang saya pelajari saya ajarkan ke orang lain, akhirnya saya semakin ingat dan bisa menjadi amal jariah juga buat teman-teman. Untuk kontra sih sebenarnya banyak sekarang lagi rame kan yang masalah kasus, mungkin teman-teman tahu juga yang masalah di TikTok. Nah itu kalau misalnya sudah berkaitan dengan seperti itu,
kita sebagai mahasiswa kedokteran walaupun belum menjadi dokter tapi harus mengedepankan profesionalisme. Pokoknya kita apalagi profesi dokter ini ya yang mungkin orang-orang pandang sudah wah banget, kita harus bisa menjaga nama baik tersebut. Jangan sampai kita ngonten terus kita kelupaan bahwa ada etika juga dalam membuat konten. Jangan sampai kita tujuannya mau menghibur tapi etikanya kurang. Dan memang kan kita selalu didengung-dengungkan bahwa etika itu nomor 1. Walaupun parameter etika itu nggak kayak kecerdasan ya. Kalau kecerdasan parameternya kita ujian nilainya 100 ya kamu cerdas. Tapi kalau etika kan kita nggak tahu, nggak ada parameter etika, tapi selalu dikatakan bahwa percuma pintar kalau nggak beretika. Dan etika itu dianalogikan seperti dia 1, pintar dan sebagainya itu 0,0,0,0. Tapi kalau etikanya udah nggak ada, satunya nggak ada, ya pasti hasilnya 0 semua. Mungkin ya udah tahu kan, ya seperti itu. Oke, makasih Kak. Dari teman-teman udah dengar penjelasan dari Kak Ari, dengar etika nomor 1 itu. Oke Kak, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya tuh. Tentunya Kak dari entrepreneurship nih dan content creating yang Kakak lakuin pasti butuh banget nih Kak yang namanya sosial ya Kak. Bagaimana sih cara Kakak bangun networking Kakak gitu loh? Koneksi sosial itu kan butuh banget ya Kak untuk di bidang yang kayak Kakak tekuni sekarang. Gimana sih cara Kakak untuk bangun networking gitu Kak? Gimana sih Kak cara Kakak bangun personal brandingnya Kakak gitu Kak? Membangun personal branding dan networking ini kayaknya beda ya. Untuk personal branding sendiri itu ya secara nggak sadar sih terbangun sendiri, ya orang-orang tahu, orang-orang kenal. Nah mungkin untuk membangun networking ini saya memang dari dulu aktif di organisasi. Saya mungkin kenal beberapa teman-teman dari AMSA Unhas, walaupun saya bukan anak AMSA ya. Karena awalnya saya aktif di ISMKI, saya ketemu teman-teman yang mungkin sebutlah namanya Faiz Batara, Andreza yang mungkin dulu sebagai calon presiden BEM juga. Ya saya kenal dengan mereka karena di ISMKI ketemu dalam satu forum, terus balik ke Makassar kita ketemu lagi. Dan memang saya suka membangun networking karena menurut saya salah satu investasi terbaik kita itu adalah networking. Ya mungkin kedepannya kita boleh misalnya kita yang di dunia bisnis ya kita nggak punya uang, tapi ketika kita punya networking akhirnya kita bisa membangun bisnis. Nah sama dengan kita sebagai mahasiswa ya, mungkin kita nggak ada apa-apanya tapi karena networking akhirnya kita dapatlah sesuatu yang baru, sesuatu yang positif. Nah sama dengan saya di Cerdas Med ya, mungkin saya nggak bakal kenal Dr. Umar kalau bukan karena Kaiin. Nah itu awal networking saya dan Kaiin. Saya awalnya satu forum sempat dikasih panggung buat sharing, akhirnya saya kenal dengan beliau, menjalin silaturahim. Dan ya kita nggak tahu rezeki kita itu di mana. Jadi penting dalam membangun networking. Kalau untuk personal branding di sini juga kadang memang orang-orang tidak sadar, akhirnya personal brandingnya terbangun. Mungkin ada orang yang suka melucu, terbangun personal brandingnya, dia suka melucu. Ada orang yang suka memotivasi, misalnya sebut kayak Kak Resa, Kak Iin. Nah itu kan akhirnya mereka secara tidak sadar juga terbentuk personal brandingnya. Tapi kalau misalnya sudah ada yang seperti itu, nah perlu dipertahankan dan konsisten membuat konten, sharing ke teman-teman. Nah itu, apalagi kan orang di dunia kerja ya, mungkin akhirnya orang bisa dilihat bahwa oh ini karakternya seperti ini. Nah ini penting juga dalam membangun personal branding karena ada beberapa penilaian buat orangnya, dan ini penting dalam kedepannya untuk di dalam dunia kerja. Walaupun saya sih belum bekerja, tapi belum bekerja secara formal, tapi sudah ada beberapa job yang saya kerjakan di luar, dan memang penting ini dalam membangun personal branding. Terima kasih Kak. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pikir apa sih gunanya bersosialisasi ya, mungkin bisa tercerahkan dari jawaban dari Kak Ari tadi. Oke nih Kak, langsung nih kita lanjut ke
Iya bener sih Kak. Langsung kita lanjut nih Kak. Kan ada nggak sih Kak tips dan trik dari Kakak nih untuk mempromosikan konten Kakak nih? Menurut Kakak tuh mana sih yang lebih penting ya Kak? Membuat konten yang berkualitas dengan progres yang lama, menarik audiens gitu, atau konten yang viral gitu ya Kak? Tapi ya isinya gitu kurang mendidik, kurang beredukasi gitu. Itu based on tujuannya saja sih, tergantung tujuan orang masing-masing buat konten untuk apa. Saya sendiri masih gitu buat konten juga buat lucu-lucu, gak berharap viral tapi akhirnya viral juga. Iya, apalagi di TikTok itu ya, kayak kita buat konten itu iseng-iseng aja, banyak yang komen. Nah itu tujuannya buat menghibur aja. Kalau misalnya penting mana, ya sama-sama penting sih, tergantung orang punya tujuan. Dia mau tujuannya buat lucu-lucuan, buat edukasi. Kalau buat edukasi kan biasanya ya agak lama lah, apalagi kalau misalnya dipadukan dengan desain grafis yang bagus. Nah ini cukup memakan waktu. Tapi kalau penting, tidak penting sih, ya penting semua. Tergantung dari tujuan teman-teman bikin kontennya gimana. Iya seperti itu. Yang penting tapi ini satu lagi, terkadang kita sering lupa ya, kita keasikan menghibur, kita keasikan bikin konten buat menghibur orang, tapi akhirnya kita lupa dengan ya tadi kembali lagi dengan etika. Ada mungkin di Makassar atau di mana adalah beberapa orang yang membuat konten lucu-lucu tapi etikanya nggak ada ya. Nah memang adalah aturan yang mungkin nggak bisa dinilai secara gimana ya. Tapi kalau saya sih penting untuk mengedepankan etika juga, karena ya itu tadi, percuma pintar kalau nggak punya etika. Gitu. Kak, makasih Kak, nggak apa-apa sih ya bikin video yang bebas ya Kak, nggak selalu harus yang mulut-mulut tuh beredukasi atau berisi tentang ilmiah, tapi yang penting ditambahkan etika gitu ya Kak. Iya, jadi kalau misalnya kita bikin konten edukasi juga, ya kan biasanya bawa formal. Ada sih beberapa orang yang bawa edukasi tapi secara kreatif, misalnya kita sebut kayak Dr. Farhan Zubaidi. Dia kan kayak menganalogikan gimana jadi mulut, gimana jadi otak. Nah itu salah satu referensi ya buat teman-teman untuk membuat konten yang kreatif. Nah kalau misalnya konten yang lucu-lucu kayak siapa ya? Nah kayak itu juga Dr. Farhan, dia lucu tapi ya tetap ada tujuan edukasinya, dan etikanya juga dapat sih, karena nggak menyinggung orang, nggak menyebut orang lain, dan nggak menjatuhkan juga profesi dokter. Nah seperti itu Kak. Nah masih banyak banget nih Kak pertanyaan selanjutnya yang ingin ditanyakan, jadi nanti dilanjutkan sama teman saya Cerin. Oke Cerin, silakan Cerin. Halo. Oke, thank you Nia. Halo Kak. Halo. Jadi tadi seperti yang Kak Ari bilang ya, semuanya tergantung dengan tujuan dari konten kreator masing-masing. Tapi pesan dari Kak Ari tadi, kita harus mengedepankan etika. Nah lanjut nih Kak pertanyaannya, banyak teman-teman yang bertanya bagaimana sih caranya Kakak mempertahankan kualitas kerjaan dan ketekunan untuk menghandle kerjaan yang Kakak punya. Apakah Kakak kayak mengeset target gitu Kak, atau kerjaannya kayak sambil jalan aja Kak? Silakan Kak. Oke, kalau mempertahankan kualitas sih sebenarnya ya kalau itu ya bisa berubah-ubah lah, dinamis. Tapi kalau misalnya membuat konten dan sebagainya, memang kita penting untuk mencatat apa yang bakal kita lakukan seharian. Nggak perlu dicatat tulis sih, cuman di kepala kita itu perlu difikirkan bahwa hari ini sudah ada to-do list-nya dari pagi saya bangun sampai mau tidur. Misalnya hari ini saya sudah jadwalkan buat ketemu dengan teman-teman AMSA, setelah ini mau me time juga, mau jalan-jalan. Nah ini penting buat teman-teman supaya apa yang kita lakukan dalam seharian itu tidak sia-sia, dan gimana ya, supaya nggak mager, nggak gabut. Jadi waktu itu kan kalau misalnya bisa dikatakan waktu ini nggak berulang. Kita nggak tahu besok bakal terjadi apa, jadi manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya.
karena ya kita nggak tahu kedepannya bakal terjadi apa ya kan sama kita. Jadi memanfaatkan waktu dengan ya kita buat to do listnya, kita lakukan, kita kerjakan supaya hasilnya maksimal juga ya. Dan ini penting juga, dan saya sudah rasakan ini, semakin kita sibuk semakin enak lah bagi waktunya, karena biasa kan yang bikin kita terlena itu karena gak ada kerjaannya cuman scrolling TikTok, scrolling feeds orang, dan akhirnya kita ngerasa udah terlewat 2 jam, deadline yang lain gak dikerjakan. Tapi kalau misalnya kita semakin banyak kerjaan, ya ada waktu buat konten, buat ini, akhirnya semakin terstruktur buat mengatur waktunya. Ya seperti itu. Wah, betul banget tuh Kak. Jadi teman-teman, seperti yang sampaikan Kak Ari tadi, to-do list ya, itu paling penting. Kayak saya tuh Kak, kayak kalau nggak ada to-do list kayak bingung tuh Kak mau buat apa hari itu. Dan kayak scrolling HP, hal-hal yang sering terlihat. Iya, sangat mengambil waktu. Jadi teman-teman boleh ya dicatat saran dari Kak Ari untuk buat to-do list. Jangan membuang-buang waktu yang kita punya hari itu. Nah, next nih Kak, dalam menjalankan content creating dan entrepreneurship, apa sih keuntungan yang Kakak dapatkan? Oke, jadi manfaat yang saya dapatkan semenjak konten dan membangun bisnis ini banyak sih. Tapi saya sebutkan saja yang besar-besarnya. Yang salah satunya semenjak saya konten akhirnya networkingnya dapat. Saya akhirnya bisa kenal dengan beberapa dokter spesialis, apalagi ya khususnya di Makassar, sebut Kak Resa, Dr. Aco. Saya pernah live juga dengan salah satu ortopedi, Dr. Dedi, dan kita nggak tahu setelah ini kita kayak yang bakal minta tolong ke dia atau dia minta tolong ke kita, karena akhirnya setelah kita membangun networking, akhirnya kita kayak rasanya semakin akrab dengan mereka, padahal walaupun kita kayak beda jauh ya, kita masih mahasiswa, beliau sudah menjadi guru, menjadi dosen, tapi akhirnya hal-hal tersebut yang buat kita akrab. Nah, di Cerdasmed juga saya bersyukur sekali bisa masuk di dalam lingkaran mereka, karena semua konten kreator dari Cerdasmed itu dokter dan saya sendiri masih mahasiswa. Jadi itulah salah satu kebanggaan saya pribadi ya, karena walaupun saya belum menjadi dokter, tapi adalah kesempatan buat join dengan mereka. Akhirnya saya bisa belajar dengan mereka sebagai paling junior. Saya belajar banyak dengan mereka. Nah, untuk di bisnis sendiri, di sini akhirnya karakter saya juga terbangun. Karakter bagaimana kita melayani orang, bagaimana kita berbicara, berkomunikasi yang baik. Karena penting ini di bisnis, kita menawarkan produk ke seseorang itu, bagaimana orang mau membeli kalau misalnya kita yang nggak fast respon, kita menjawabnya ya nggak fast respon, kedua nggak ramah. Nah ini kan kita selalu kita memposisikan diri itu sebagai pembeli. Nah, kita penjual harus memposisikan diri sebagai pembeli. Kita layani orang sebagaimana orang mau melayani kita gitu. Kayak kita mau diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan orang sebagaimana kita mau diperlakukan. Nah seperti itu. Jadi banyak sih yang saya dapatkan semenjak konten dan menjalani bisnis ini. Wah, keren banget tuh Kak. Jadi teman-teman sudah dengar sendiri ya tadi, banyak banget keuntungan yang diperoleh dari menjalankan bisnis dan juga menjadi seorang content creator. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, banyak banget yang penasaran dan teman-teman yang bertanya. Bagaimana sih cara Kakak manage waktu dalam kuliah, kerja, berkonten, serta berorganisasi? Nah, banyak yang penasaran cara mempertahankan akademis di kuliah dengan segala kesibukan yang Kakak punya. Bagaimana cara Kakak menentukan skala prioritas Kakak apabila semuanya kayak penting gitu Kak untuk dilaksanakan? Silakan Kak.
Oke. Memang penting ya, apalagi kita sebagai mahasiswa kedokteran, penting untuk time management, menentukan skala prioritas, karena saya rasa sendiri ya, kalau misalnya saya ini dari awal masuk kedokteran memang ada rasa menggebu-gebu, mau cepat selesai, mau cepat jadi dokter. Tapi saya semakin kesini saya rasa bahwa ya kita ini hidup cuma sekali, kita mudanya cuma sekali, dan saya nggak mau 6 tahun saya di kedokteran itu kerjaannya belajar terus, kuliah terus. Akhirnya saya nge-explore, join di organisasi, mendapatkan hal-hal yang baru. Dan organisasi mungkin karena organisasi saya kenal dengan teman-teman di AMSA, saya kenal teman-teman dengan berbagai dari fakultas kedokteran di luar Jawa dan sebagainya. Dan dari organisasi juga saya belajar bagaimana membangun diri, bagaimana membangun personal branding, bagaimana seperti itu, menjaga, memprioritaskan manajemen waktu. Dan saya rasa ya, semenjak saya berorganisasi dari maba sampai sekarang pun saya masih berorganisasi di HMI, saya merasakan bahwa banyak hal-hal yang baru yang saya temukan. Dan semakin saya sibuk, akhirnya saya semakin bisa mengatur waktu itu semua, karena ya itu tadi, bahwa saya sudah membuat to-do list apa yang saya kerjakan hari ini. Dan semakin kita sibuk, ya insya Allah kita bakal semakin bijak dalam memanfaatkan waktu yang ada. Nah, sekarang juga bukannya semua atau gimana, ya tetap koas masih jalan, organisasi masih jalan, bisnis masih jalan, content creating masih jalan juga. Nah, itu dari kita sendiri sih, bagaimana memprioritaskan itu semua. Seperti itu. Oke Kak, jadi skala prioritas penting banget ya Kak, bisa lewat to-do list tadi, dan manajemen waktu juga penting. Intinya kayak kita bakal dilatih dengan sendirinya gitu ya Kak. Iya. Ya, jadi kita next pertanyaan Kak, dalam 5 tahun ke depannya, Kakak melihat diri Kakak menjadi seorang apa? Apakah Kakak masih akan menjalani content creating atau masih menjalankan entrepreneurship? Silakan Kak. Oke, kalau untuk jadi content creator atau entrepreneur, ya belum tahu sih gimana, tapi saya mungkin kedepannya bakal tetap ngonten. Karena kenapa? Itu tadi tujuannya buat edukasi. Jadi walaupun mungkin saya belum terlalu aktif di akun pribadi saya, tapi kedepannya mungkin kita nggak tahu cerdas mau sampai di mana, pekerjaan yang lain gimana. Ya mungkin saya bakal lebih aktif untuk konten mengedukasi ke orang-orang, supaya ilmu yang saya dapatkan ini bisa bermanfaat juga buat orang lain gitu. Nah, untuk bisnis sendiri, karena ya bisnisnya udah lumayan berjalan lah. Saat ini saya sudah kerjasama dengan salah satu toko di Makassar, saya nge-suplai barang di sana. Jadi saya rasa bahwa penting juga saya pertahankan bisnis ini supaya bisa menjadi income buat saya. Walaupun ya memang tujuan utama kita kalau dibilang 5 tahun ke depan ya insya Allah saya bakal sudah jadi dokter, insya Allah. Dan ya kita mungkin teman-teman juga pasti punya cita-cita lah buat jadi dokter spesialis. Nah, insya Allah juga bakal seperti itu. Jadi ya kita nggak tahu ke depannya bakal seperti apa, tapi yang perlu diingat bahwa setiap hari ini kita hidup, setidaknya bisa bermanfaat lah buat orang lain. Jadi bikin hidup itu lebih bermakna. Iya Kak, bikin hidup lebih bermakna ya Kak. Ya, jadi teman-teman, itu jawaban dari Kak Ari tadi. Dan pokoknya semoga Kakak sukses terus ya Kak ke depannya. Ya, pertanyaan yang terakhir nih Kak. Apakah ada pesan yang ingin Kakak sampaikan untuk mahasiswa yang ingin start up atau memulai content creating? Silakan Kak. Untuk teman-teman yang mau mulai, pesan saya ya mulai aja. Belajar gimana, lihat dari yang akun-akun yang terkenal, misalnya Ekida, Dr. Farhan, Dr. Tirta. Ya kita belajar dari mereka, lihat si positif dan negatifnya. Kenapa saya sarankan untuk memulai? Karena
nggak usah banyak neko-neko, misalnya saya nggak tahu desain, saya nggak tahu ngedit, ya itu bakal let it flow aja. Yang penting kita jalani dulu. Kalau kita nggak memulai, mau sampai kapan kan? Jadi kita mulai aja dulu, mau jelek atau bagus, pokoknya mulai aja. Nanti juga bakal, kalau kita udah memulai, akhirnya ada bahan evaluasi buat kita bahwa oh mungkin ini kontenku masih kurang bagus, mungkin ada hal-hal yang perlu saya kerjakan, ada hal-hal yang perlu saya tambahkan. Nah itu bisa kita dapat kalau misalnya memang kita sudah mulai, ada bahan evaluasi. Kalau misalnya kita nggak mulai, ya kan nggak bakal ada yang kita dapatkan kan, nggak ada yang bisa dievaluasi. Jadi kalau pesan saya buat teman-teman mahasiswa yang mau mulai konten, mulai aja dulu, nggak usah ragu. Kalau salah pun kan bisa kita perbaiki. Jadi gak usah takut salah, mulai saja. Wah, thank you banget nih Kak Ari. Jadi teman-teman semua pada dengarkan, di mana ada kemauan pasti ada jalan ya Kak. Dan dengan kita memulai pasti akan ada bahan evaluasi untuk kedepannya. Ya nggak terasa nih Kak, kita udah ada di penghujung YouTube konten kita kali ini. Kami mewakili teman-teman nih Kak mau bilang terima kasih banyak untuk insight-insightnya, saran dan ilmu Kakak yang sangat luar biasa, sangat inspiratif untuk kami semua Kak. Dan tentunya semua disampaikan yang Kak Ari sampaikan tadi sangat berguna untuk teman-teman yang juga tertarik mau startup atau mau mulai content creating. Ya, terima kasih banyak sekali lagi Kak atas waktu dan kesempatan yang diluangkan untuk YouTube konten AMSA Unhas kali ini. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak juga buat teman-teman AMSA Unhas. Semoga sukses selalu. Semoga teman-teman di AMSA Unhas bisa mendapat ilmu yang banyak, bisa menjadi pribadi-pribadi yang sukses juga ke depannya. Kita sama-sama belajar, dan ke depan juga ya kita kan bakal sejawat ya. Semoga silaturahim tetap terjalin, dan ya bolehlah nanti kita jadwalkan lagi kalau misalnya ada pertemuan-pertemuan yang lain. Ya semoga kita sehat selalu dalam lindungannya. Sukses buat AMSA Unhas lah. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan ya Kak. Thank you Kak Ari. Thank you, Seri.